menyebabkan tekanan darah kita itu menjadi tinggi. Terus ada juga tentang usia. Misalnya kalau misalnya usianya sudah lansia, biasanya kan kayak ya itu tadi kembali lagi dengan pola makan tidak terkontrol, jadi menimbulkan darah tinggi juga. Begitu. Terus ada untuk cara mencegah terjadinya penyakit hipertensi, yaitu salah satunya kita harus menjaga pola makan kita ya Bu ya. Mungkin bisa dengan itu mengurangi natrium, garam seperti itu. Terus kita juga bisa olahraga secara teratur, misalnya habis bangun tidur, habis sholat subuh terus jalan-jalan kecil itu juga boleh. Terus jangan lupa juga kalau misalnya kita baru stres itu tuh kita itu ya kayak berdoa, zikir kayak gitu Bu. Nah itu jadi kayak spiritualnya kita tuh juga harus ada gitu loh Bu. Jangan terus sembuh wis mumet, biasanya kan kita kayak gitu ya Bu ya. Gitu. Terus di sini kami juga ada tips bagi penderita hipertensi Bu, yaitu salah satunya itu konsumsi makanan yang sehat ya Bu ya. Kalau misalnya makan itu ya yang sehat, cuci sayurannya juga yang bersih. Kalau misalnya sayuran hijau itu kan nggak boleh diangetin ya Bu ya, langsung habis kayak gitu. Terus kita juga bisa mengurangi kayak konsumsi natriumnya, garam-garamnya itu. Terus kayak penggunaan vetsin ya Bu ya, biasanya ibu-ibu kan masak pakai vetsin atau micin ya Bu ya. Nah itu bisa dikurangi. Terus mungkin ya jangan merokok, mungkin yang merokok ya bapak-bapak gitu. Terus kita juga harus olahraganya yang rutin gitu. Terus kalau misalnya udah ada riwayat darah tinggi nih, terus minum ada obat yang harus diminum, nah itu harus diminum secara teratur. Terus minumnya juga sesuai dengan anjuran dokter, misalnya disuruh minum obat amlodipin 5 mg itu diminum setiap malam ya, kita harus ngikutin anjuran dokter seperti itu. Terus kalau misalnya udah ada riwayat hipertensi itu kita juga harus rajin ini Bu, cek kontrol ya mungkin di pelayanan terdekat, bisa di puskesmas atau bisa di rumah sakit seperti itu. Terus nanti kita juga bisa kayak mengikuti senam hipertensi begitu Bu. Kalau salah satunya di puskesmas Kalasan itu di situ ada yang namanya kelas hipertensi Bu. Di situ dalamnya itu pasien-pasien yang punya riwayat hipertensi. Nah nanti di situ setiap hari Sabtu itu kayak ada kelas hipertensi, nanti di situ kayak ada senam hipertensi, pengecekan rutin, terus nanti kayak ada pemberian obatnya, terus nanti kita bisa belajar bagaimana sih kok saya tuh bisa terkena hipertensi seperti itu. Mungkin itu saja Ibu yang dapat kami sampaikan, nanti akan ditambahkan oleh teman-teman. Bagaimana Ibu, apakah sudah paham dari sebelumnya yang belum tahu menjadi tahu, mungkin yang sudah tahu jadi tambah tahu? Sedikit belajar dikit-dikit ya. Tambah lebih tahu. Mohon izin menambahkan sedikit ya Bu. Untuk mungkin ini lebih ke yang sudah menderita hipertensi. Berkali-kali diingatkan untuk rutin obat dan kontrol. Karena apa? Kita juga tidak ingin diri kita ataupun keluarga kita yang sudah sakit jadi tambah sakit karena tidak minum obat secara rutin, tidak kontrol rutin gitu. Nah dari hipertensi ini sendiri, ini kan kalau pembuluh darah yang dikatakan namanya Mbak Merita nih, yang dikatakan Mbak Merita tadi, salah satunya mimisan. Nah, bisa mimisan, darah tinggi kok bisa mimisan? Nah, darah tinggi itu kan darah nih, darah kan di pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu kan kita ibaratkan seperti pipa panjang yang mengalirkan air ya. Nah, kalau di pembuluh darah mengalirkan darah. Nah, kalau tekanan darah itu tekanan darah tinggi berarti air itu semakin kencang tekanannya. Nah kalau pipanya ini dia bisa membesar. Kalau membesarnya sudah terlalu maksimal, dia akan pecah. Nah kalau pecah, pimisan atau mungkin keluar darah dari lubang yang lain. Itu kalau kita sampai tahu kalau darahnya keluar. Kalau pecahnya di dalam gimana ya? Bisa menyebabkan stroke. Kalau stroke itu berarti pecahnya pembuluh darah di dalam tubuh. Pusatnya ada di otak gitu. Itu yang bahaya yang kita tidak tahu. Kok bisa ya stroke ya Pak? Karena darah tinggi kok bisa jadi stroke gitu. Kita buatan nakut-nakutin bukan nggih. Tidak menakut-nakutin, cuman kita juga ayo bareng-bareng nggih. Kita saling mengingatkan
tidak ingin diri kita sakitnya tambah parah, keluarga yang kita sayangi juga nggak mau jadi tambah parah gitu. Mboten nakut-nakuti mboten, ini kita saling mengingatkan, saling belajar bersama saja ya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain menyampaikan lagi. Untuk hipertensi seperti itu kita lanjut ke DM dulu ya. Biasa kita sebutnya. Enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin menambahkan materi soal diabetes mellitus. Ya, Ibu di sini udah ada yang tahu dengan diabetes mellitus? Apa coba Bu? Ada yang tahu nggak? Ya. Itu bukan bahasa Inggris Bu, itu bahasa Indonesia kok. Bahasa medis, bahasa penyakit, bahasa medis. Gula, iya DM gula. Ini apa banget suami? Iya, Ibu ada yang merasa bukan gula itu dikatakan diabetes atau dikatakan gula tinggi itu di atas berapa? Ya, di atas 200 itu kalau gula darah yang sesaat. Kalau yang gula darah puasa itu di bawah 150. Jadi kalau misal Ibu mau cek gula darah lebih baik puasa nggak apa-apa. Tapi kalau memang nggak puasa 2 jam sebelum pengecekan nggak usah makan, nggak usah minum. Iya, biar lebih baik ya hasilnya. Gimana? Ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa ya. Ya, terus ada yang tahu nggak Bu gimana tanda gejala kalau gula darah tinggi? Ya pipis sering Ngantuk bisa, pipis terus bisa, rasa haus meningkat bisa, penglihatan takut bisa, gimana? Gampang lapar bisa. Pokoknya 3 tanda dia kena gula darah tinggi itu gampang pipis, gampang ngelak, ya, gampang maem, gampang lapar, ya, gampang lapar, gampang haus, gampang pipis. Gimana? Ngantuan itu. Iya, ngantuan itu enggak. Iya. Pagi kan saya sering sih kalau misalnya pagi Iya. minum air putih hangat. Nah itu saya sering pipis. Ya itu nggak apa-apa Bu, maksudnya itu kalau pipis itu biasanya malam hari pipis terus yang tanpa minum banyak. Iya, kalau Ibu minum banyak tapi pipis terus itu normal, itu wajar. Tapi kalau Ibu Bapak nggak minum tapi pipisnya banyak, nah itu dipertanyakan. Iya, gitu aman. Iya, jadi kalau diabetes itu biasanya rasa pengen pipis lebih itu pada malam hari. Iya. Jadi untuk tanda gejalanya tadi tiga tadi ya Bu ya, tanda gejala utama. Setelah itu mata buram itu bisa, cepet lelah itu bisa, tapi tanpa alasan. Kalau Ibu bekerja di sini dari pagi sampai sore cepet lelah wajar. Ya. Tapi kalau nggak ada apa-apa cepet lelah dipertanyakan gitu ya Bu ya. Iya. Terus kalau gula itu kan ada yang tinggi, tapi ada juga keadaan yang paling rendah. Iya, kalau tinggi tapi gejalanya kayak gitu. Kalau yang rendah itu bisa lemes, bisa pusing gitu. Jadi kalau Ibu Bapak tuh ngejaga biar nggak tinggi, tapi juga ngejaga biar nggak rendah. Iya, kalau rendah itu biasanya tadi itu Bu pusing, pingsan bisa. Itu bisa